Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Budaili SPDI, calon guru penggerak Angkatan 11 SDN Botolenggo 2 Kabupaten Bondowoso. Ki Hajar Dewantara memberikan filosofi terkait dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga memaparkan ada 4 aspek yang harus dimiliki sebagai seorang guru. Yang pertama, guru itu harus berpihak pada murid. Yang kedua, guru harus memahami karakter murid. Yang ketiga, menurut Ki Hajar Dewantara adalah guru harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, guru harus memahami tujuan pengajaran sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara juga memberikan 3 semboyan yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya guru harus bisa memberi contoh dan panutan kepada anak didiknya. Yang kedua, sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara yang kedua, ing madya mangun karsah. Guru harus bisa membangkitkan semangat, kemauan dalam diri murid untuk terus belajar dalam melakukan inovasi. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, yaitu guru harus memberi dorongan, motivasi, arahan kepada anak didiknya. Ki Hajar Dewantara juga memberikan 3 aspek yang wajib dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru sebagai pembelajar harus berpihak kepada murid. Artinya, pendidikan itu harus berpihak pada murid. Di sini ada 3 konsep yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, pendidikan kemerdekaan dalam belajar. Yang kedua, berpikir kreatif dan inovatif. Yang ketiga, seorang guru harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Sebelum saya kenal dengan yang namanya kurikulum merdeka dan juga CGP, saya pribadi hanya sebagai teacher center. Artinya, murid tidak memiliki kemerdekaan yang penuh untuk dapat mengembangkan potensinya. Artinya, murid hanya berpaku sepenuhnya kepada seorang guru. Murid hanya berpandangan guru sebagai leader dan juga mentor dan juga gambaran real menurut pandangan mereka. Jadi guru satu-satunya sebagai model yang dianggap oleh sebagai murid. Namun hakikatnya, guru itu sebagai pembelajar yang diharapkan oleh peserta didik. Artinya, peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat serta menggali minatnya sesuai dengan bakatnya. Artinya, guru memberikan harapan-harapan yang positif kepada murid dan mempersilahkan anak didiknya untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Bapak Ibu yang berbahagia, berikut yang selalu dilakukan kami di SDN Botolenggo 2 sebelum pembelajaran dimulai. Seperti biasa, pembiasaan yang dilakukan oleh peserta didik di SDN Botolenggo 2 yang pertama yaitu
senam pagi. Setelah senam pagi selesai, dilanjut dengan pembacaan sholawat nariyah dan juga dilanjut dengan pembacaan surat-surat pendek sebagai implementasi dari profil Pancasila yang berketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, program yang kedua yang biasa kami lakukan di Lembaga SDN Botolinggo II yaitu tentang kegiatan keagamaan. Kebetulan saya pribadi merupakan guru pendidikan agama Islam di SDN Botolinggo II yang selalu mengajak peserta didik saya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan seperti pembiasaan sholat duha berjamaah dan juga pembiasaan sholat zuhur berjamaah. Namun ada program yang tidak luput dari kegiatan yang kami program yaitu pesantren Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan kami mewajibkan peserta didik kami untuk mengikuti kegiatan pesantren Ramadan ini sebagai wujud untuk meningkatkan keyakinan dan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempertahankan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mengikuti kegiatan-kegiatan pesantren Ramadan. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, modul yang kami paparkan di dalam gambar ini adalah murni hasil karya kami pribadi. Dengan modul pesantren Ramadan ini tidak hanya digunakan di Kecamatan Botolinggo, tapi modul ini juga digunakan oleh lembaga-lembaga lain di Kecamatan se-Kabupaten Bondoso. Ini merupakan hasil karya kami sebagai guru pendidikan agama Islam Kecamatan Botolinggo. Seyogyanya pembelajaran yang diharapkan setelah didengung-dengungkan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu berpihak kepada murid. Dalam kegiatan ini, kegiatan pembelajaran yang bervariasi, artinya guru hanya sebagai fasilitator dan juga pendamping bagi peserta didik, sehingga nantinya peserta didik dapat mengembangkan minat dan bakat serta menggali kemampuan yang ada dalam dirinya untuk selalu berkembang dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Sedikit sekapur sirih yang dapat saya paparkan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Bagi seorang guru, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan teladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid atau pada peserta didik. Demikianlah pemaparan yang dapat kami paparkan pada tugas modul 1.1 pendidikan berpihak kepada murid. Dan kami sedikit ada ungkapan kata madhurah, takuli makuli ben likulian. Artinya sebagai seorang guru harus bisa tergerak, sebagai seorang guru harus bisa bergerak, dan sebagai seorang guru yang baik harus bisa menggerakkan komunitas pembelajaran yang ada di lembaga dan juga di tingkat kecamatan dan juga tingkat kabupaten dalam skala besar. Dari kami, khususnya pribadi saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 menyampaikan terima kasih dan juga menyampaikan permohonan maaf manakala materi yang saya paparkan kurang memberikan respon positif untuk Bapak Ibu pendengar. Akhirul kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.